Apa prestasi Deddy Mulyadi sekarang di Jawa Barat? Di Jawa Barat itu dulu waktu gubernurnya Ahmad Heriawan dari PKS, indeks pembangunan manusia ketika dia awal menjabat itu Jawa Barat peringkat 16. Terakhir dia menjabat peringkat 10. Hari ini gubernur yang suka konten peringkat IPM Jawa Barat itu adalah 11. Jadi apa indikator keberhasilan dia? Keberhasilan dia karena dia terkenal. Ya. Kan Kan tidak begitu. Belum lagi kalau kita lihat survei LSI. Di LSI itu tingkat kepuasan warga Jawa Barat 95,4%. Yang tidak puas hanya 4,6%. Bohong itu nggak yakin saya. Nenek cocok lagi. Yang step-step, yang kejang-kejang setiap kali melihat congor ini minggat ke laut. Ya jangan buang-buang kuota. Emang gue pikirin, sorry ya, lagi rame ya masalah gubernur Jabar yang menye-menye ya, dan para pendukungnya yang komen-komennya pada brutal. Keren boy. Yang dikritik politisi ya, yang kejang-kejang para pendukungnya. Awalnya aku itu suka, baru mulai suka awalnya ya, tapi masih trauma dengan mantanku si Joko Ronggorong ya. Tapi makin kesana makin kesini, makin kesini makin kesana ini si KDM ini ya. Itu apa? Memang suka nolong orang, suka nolong orang susah ya, sama seperti si pengacara kondangan yang baru oplas biji urat saraf ya, sama bantu orang susah kalau lagi spiral ya. Iya, yang lagi spiral yang lainnya nggak ketanganan, yang spiral doang. Karena apa? Karena untuk ratingnya ya. Iya, untuk rating sosmednya. Punten Bapak Kang Deddy Mulyadi di warung abi atos dirobohkeun daya kompensasi sampai serpun. Ayeuna abdi bade mulai usaha jualan deui di mana Bapak? Atosna ya abi ngempol-ngempol kanggo warung ieu sadayana. Bapak bayangkeun di Bandung bapaknya gaji 2 juta, gawe 12 jam, bari jeung hese ngalamar gawe. Ayeuna budak ayeuna rek teu kumaha stres ayeuna ku Bapak lawang usaha abi diancur-ancur. Bapak tinggal kanu jelema sangsara, ka abi ieu sangsara abi teh Bapak. tanpa diberitahuan gitu. Kegaduh nanaon Bapak nyungkeun kompensasina. Saya pemberitahuan. Abi Sonia Silvia di Babakan Sumedang RT 7. Bumi abi nyungkeun kompensasi kanggo Bapak KDM. Anu terhormat, Bapak sadayana teh pantes di Bandung jara dibegal, jara di tukang jabol nanaon sagala, jadi tukang narkoba, jadi tukang tramadol, jadi tukang sagala. Karena naon Bapak dipersulit pagawean di Bandung. Oh, sebelumnya ada pemberitahuan dulu nggak tuh? Tak aya pemberitahuan. Bapak, ya nu terhormatnya teu aya pemberitahuan sama sekali. Kayak kobon. Nyungkeun ganti rugi abi ka Bapak. Personal ya abi, ieu ngabangun ieu teh teu saalit Pak. Jalmi jiga abi mah butuh saeutik Pak. Sakedik ku abi dikekumpul. Sampaikeun ka sakieuna ayeuna dirobohkeun begitu saja merangkat we angkat. Berapa warung tuh? Hah? Berapa warung? Berapa warung dari sana? Tiga dari sini. Enggak, kalau yang punya sendiri. 3 warung. Punya teteh sendiri? Iya. 3 warung. 3 warung. Jualan apa sebelum itu? Jualan kopi, rokok, jualan mie instan. Oke. Ini kami melakukan pembongkaran 16 bangunan liar. Waduh, ini Sekda Suherman dengan bangganya ya mengatakan bangunan liar seakan tanah negara itu milik para pejabat. Saya geram melihatnya ya, karena Anda ya, kalian ya, dari gubernur, sekda, dewan ya, Deddy Mulyadi, Suherman, Buki, Anda tidak manusiawi. Anda tidak memanusiakan manusia. Anda menggusur tidak dengan cara menggeser. Anda tidak memikirkan kehidupan masyarakat akan seperti apa ke depan. Anda bicara kompensasi yang tidak cukup apa-apa untuk mereka membuat usaha. Anda hanya memiskinkan rakyat kecil. Dan Anda memframing bangunan liar. Padahal otak kalian yang liar. Bahwa lahan negara ini milik siapa? Lahan negara ini milik rakyat. Ya, bukan milik kalian. Ya, boleh kalian menata
tapi jangan sampai menyengsarakan rakyat. Boleh kalian menata mau seperti apapun, tapi tolong rakyat kalian jangan dimiskinkan jadi pengangguran. Kalian biadab. Bisa tidak misalnya kita fair ngecek apa yang dilakukan oleh KDM di Jawa Barat? Ya per hari ini tidak bisa diukur misalnya apakah kemiskinan di Jawa Barat itu berkurang setelah KDM jadi gubernur? Kan enggak juga. Apakah kemiskinan di Jawa Barat itu berkurang setelah KDM jadi gubernur? Enggak juga. Apakah tingkat pengangguran itu bisa ditekan? Enggak juga. Bahwa misalnya KDM aktif membantu 1 orang, 2 orang yang kesulitan, iya. Tapi kan bukan berarti bisa membantu jutaan orang yang di Jawa Barat yang juga kesulitan, tidak punya rumah, nggak punya pekerjaan, bisa seperti yang dibantu gitu loh Bang. Karena di medsos itu seakan-akan ngebantu 1 orang itu menyelesaikan hal-hal yang lain. Iya. Itu bahayanya medsos kayak gitu. Iya, iya. Itu yang disebut dengan apa namanya, oversimplifikasi, terlampau menyederhanakan persoalan. Tinggal dicek. Itu yang disebut dengan parameter kualitatif, bahwa ada orang yang misalnya hebat. Saya lupa bikin Indobarometer, Parameter. Jadi mungkin ada orang yang hebat, terkenal, viral gitu, elektabilitasnya tinggi. Tapi kalau daerahnya itu tidak sesuai dengan harapan, jangan kaget. Karena yang dilihat oleh orang, yang muncul di otaknya, yang disebut dengan top of mind itu, apa yang dikonsumsi di handphone, memang di media sosial. Padahal kalau kita mau konversi secara jujur nih ya, saya belum bicara yang agak panjang kali lebar. Iya. Data BPS beberapa waktu yang lalu, Jawa Barat itu tidak masuk provinsi yang memiliki kualitas hidup yang baik. Ada 10 provinsi yang disebut oleh BPS, seperti Jakarta gitu ya, kemudian ada Banten, ada Bali, dan seterusnya. Nggak ada Jawa Barat, abang dah. Iya. Dan 10 provinsi itu, pemimpin-pemimpinnya, gubernur-gubernurnya, popularitasnya nggak seberapa, elektabilitasnya nggak apa-apa. Mestinya dengan tingkat popularitas dan elektabilitas yang sampai sidratul muntaha, langit ke-40 itu, kalau ada kira-kira begitu, KDM bisa mengkatrol ini Jawa Barat, Pak. Masuk ini ke teman-teman BPS bahwa Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan kualitas hidup yang baik. Nggak ada, Bang. Bukan hanya Jawa Barat, Jawa Timur nggak masuk, Jawa Tengah nggak masuk. Itu kan ada sesuatu yang, Apalagi Aceh, apalagi NTT, Betul. lebih nggak masuk lagi. artinya apa? Ya artinya mengukur kinerja orang itu bukan hanya terkenal tidaknya seorang pemimpin. Mengukur seseorang itu bukan karena dia punya tingkat keterpilihan ataupun tidak. Pramono Anung paling tinggi sebagai gubernur Jakarta dengan tingkat kualitas hidup yang bagus. Ya terlepas APBD Jakarta berkali lipat dibanding yang lain, tapi itu data menunjukkan kualitas hidup itu kan diindikasikan kesehatan, pendidikan, dan kenyamanan dalam hidup. 3. Emang yang lain nggak punya anggaran? Punya juga, Bang. Apakah Jakarta nggak kena efisiensi? Kena juga, Bang, seperti yang lain. Banyak sekali pemimpin-pemimpin kepala daerah itu bekerja dalam diam, nggak perlu terlampau show off apa yang ditunjukkan. Yang penting selesai seselesai-selesainya. Abang Agung, mungkin kita melihat salah satu sederhananya tiang-tiang yang nggak berguna itu, Bang, di apa sepanjang jalan Kuningan, kemudian di belakang DPR. Sejak saya kuliah itu awal-awal tahun 2000, Bang, Ya. nggak pernah dieksekusi. Pramono Anung diam, selesai itu, Bang.